Shalom. Belum. Shalom. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Kita mempersiapkan hati, pikiran kita untuk datang, memberi waktu khusus untuk berdoa dan memuji Tuhan. Oleh sebab itu, pada kesempatan malam hari ini, kita akan mengawali persekutuan kita dengan kita mengangkat pujian lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi kita akan pujian ini, lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
Mari kita bersatu dalam doa, kita membuka persekutuan kita ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada malam hari ini. Berkati kami yang mengambil bagian dalam pelayanan dan ibadah ini kami serahkan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih semangat memuji Tuhan, Bapak Ibu? Amin. Baik, kita akan bersorak-sorai, bersukacita, memuji Tuhan. Kita angkat pujian berkuasa di bumi, di surga. Silakan Bapak Ibu yang di rumah, silakan sambil bertepuk tangan. Berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Sekali lagi, berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, dialah Allah kita, hanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Nama Yesus saja segala raga. Manalah kita. Sekali lagi kita akan pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, berkata dalam kemuliaan, dialah Allah kita, hanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Percaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Kita hebat kuat raja. Adalah kita, adalah kita, adalah kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk di ruang kesaksian. Bapak Ibu yang mau berdiri, silakan beri kesempatan. Namun sebelumnya kita mengangkat Tuhan, Engkau ada di setiap musim hidupku.
bersamamu Bapa, ku lewati semua teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan imanku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Persilakan untuk Bapak Ibu, jika ada kesaksian yang mau dibagikan, dipersilakan. Jika ada yang ingin bersaksi, dipersilakan untuk berbagi kesaksian yang tentunya menjadi berkat bagi persekutuan kita pada malam hari ini. Kalau ada, dipersilakan.
Ada Bapak Ibu? Baik, kalau jika tidak ada, kita akan lanjut. Yang dari Palu boleh bersaksi. Memberikan kesaksian waktu di Palu. Oleh-oleh dari Palu. Silakan. Ya, bersyukur ya kami dari Palu bisa kembali ke Gorontalo. Ya. Ya, oleh-olehnya tentunya berkat yang dari Tuhan ya, yang bukan berupa materi atau barang, tapi berupa berkat, kekuatan, kesehatan, di jalan dilindungi, tidak ada kendala, masalah, tentunya semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami bersama Pak Pendeta Okta, Pak Sipri, dan juga calon pendeta cilik, Jeremy. Mungkin Mas Yusak ada kesaksian? Yang ada boleh bersama-sama kita di Zoom ini. Kalau ada mau bersaksi tentang karya Tuhan tentunya yang boleh dilalui bersama Tuhan. Baik, kalau belum ada pada malam hari ini dari Bapak Ibu, kita akan mendasari persekutuan kita dengan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mengangkat pujian, firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah perjalanan. Sekali lagi kita akan pujian ini. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku.
Marilah kita akan tujuan ini. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan penghiburan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Dengan keadaanku aku berserah, aku nantikan kau yang ku sembah. Yesus, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Sharing firman-Mu, Tuhan memberkati waktu kami malam hari ini. Kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu bekerja, menolong kami, sehingga kebenaran firman-Mu terus memotivasi, menegur, menuntun kami dalam jalan kebenaran, dan terus membawa kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur dan menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena malam hari ini ada kesempatan bagi kita untuk belajar firman. Dan kita ada di minggu terakhir di bulan September ini. Kita akan bersama-sama sharing seperti pada bulan yang lalu. Malam hari ini kita akan sharing tentang firman yang sudah boleh kita pelajari selama 1 bulan di dalam kebaktian ibadah minggu yang bertemakan dipulihkan untuk memulihkan. Dan malam hari ini saya mereview kembali kebenaran firman yang boleh kita dengarkan. Di minggu pertama kita telah belajar tentang bagaimana kita dipulihkan, dan itu telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Okta di dalam kebenaran firman Tuhan melalui pengalaman dari penjahat yang ada di samping kayu salib bersama-sama dengan Yesus, yang menaikkan doa-doa tulusnya kepada Tuhan, menyampaikan kerinduannya agar dia dipulihkan saat-saat kritis ketika dia berada di atas kayu salib. Ya, jadi bagaimana dipulihkan, yaitu ada doa yang tulus dari kita secara pribadi, bagaimana dipulihkan, yaitu ada penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Dan kemudian di minggu yang kedua kita telah belajar tentang apa tujuan kita dipulihkan. Dan kita belajar dari satu tokoh yang bernama Petrus. Tujuan dipulihkan adalah supaya menyadari betapa lemahnya kita dari hal-hal yang positif dalam diri Petrus, di mana selalu dia memberikan reaksi-reaksi yang meresponi dengan cepat apa yang disampaikan oleh Yesus. Tapi ketika Yesus disalibkan, ada dalam penderitaan, justru Petrus itu menyangkal.
Dan tujuan dari pemulihan untuk Petrus adalah supaya dia benar-benar menyadari bahwa ada kelemahan di dalam dirinya dan dia membutuhkan Tuhan. Kemudian tujuan kita dipulihkan adalah dari pengalaman Petrus untuk mengingat bahwa ada panggilan yang harus dikerjakan, dan itulah yang telah dilakukan oleh Petrus. Minggu yang ketiga kita juga belajar tentang aku, sesamaku, dan gereja, dan kita telah belajar dari satu tokoh, yaitu orang Samaria. Minggu terakhir kita telah belajar pada minggu yang lalu dengan tema impact, berdampak. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang dampak dari orang-orang Kristen, yaitu menjadi garam. Dari kebenaran firman Tuhan kita belajar bahwa orang Kristen itu adalah garam, adalah terang, dan adalah surat Kristus yang terbuka. Mari malam hari ini Bapak Ibu Saudara, dari bagian-bagian firman Tuhan yang sudah kita renungkan dalam 1 bulan ini tentang dipulihkan untuk memulihkan, jika ada pengalaman tentang bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita, saya persilakan Bapak Ibu Saudara dapat membagikan. Dan jika ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu Saudara sharingkan mengenai firman Tuhan yang sudah kita pelajari dalam 1 bulan ini, juga dipersilakan ya. Apa yang mungkin ada yang ingin berbagi pengalaman, atau mungkin ada yang ingin bertanya, atau mungkin ada yang ingin sharing tentang berkat dari firman yang boleh dia dapatkan selama 1 bulan ini. Saya persilakan. Ya, silakan Pak Julius, ini lagi unmute. Jika ingin berbagi, silakan. Oh ya. Ya. Maaf, tadi ada gangguan ya handphone saya, makanya kita ganti. Baik Pak. Iya. Firman yang sudah dibagikan lewat ibadah-ibadah yang kita ikuti ya Bu ya. Firman Tuhan yang pernah kita terima dari hamba Tuhan selama 1 bulan ini ya Bu ya. Halo. Ya Pak, reviewnya saya sudah tadi dari pertanyaan Tadi keempat. Tadi saya agak delay karena ada ganti handphone, bukan mengikuti yang tadi. Baik Pak, mungkin saya review lagi atau bagaimana Pak? Bapak sudah mau berbagi? Boleh, sedikit saja. Oke, baik. Ya, saya membagikan sekali lagi mengenai firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dalam 1 bulan di bulan September dengan tema pulihkan untuk memulihkan. Yang pertama, kita sudah belajar tentang bagaimana kita dipulihkan oleh Tuhan lewat pengalaman penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus yang berdoa agar dia memperoleh kehidupan yang kekal. Kemudian, bagaimana tujuan dari pemulihan? Tujuan dari pemulihan adalah kita menyadari bahwa betapa lemahnya kita, itu kita pelajari dari Petrus. Kemudian tujuan kita dipulihkan adalah supaya kita menyadari bahwa ada panggilan. Kemudian di minggu ketiga kita belajar tentang aku dan sesamaku dari orang Samaria. Ya, bagaimana kita yang dipulihkan, bagaimana kita dipakai oleh Tuhan untuk mengulurkan tangan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada minggu yang terakhir, minggu yang lalu kita belajar tentang impact, memberikan dampak bagi dunia ini. Dengan menyadari bahwa kita adalah garam, kita adalah terang, dan kita adalah surat Kristus. Ya, demikian firman Tuhan yang kita boleh dengarkan di sepanjang bulan September. Silakan Pak Julius. Mohon maaf ini Kogoan, suaranya unmute ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Julius. Ya. Ya, memang firman Tuhan yang kita telah mengikuti di dalam peribadatan kita itu tentunya bertujuan untuk membangun kerohanian kita, memperbaiki hidup ya, memperbaiki kelakuan dan juga cara hidup kita diperbaiki oleh firman
Tuhan dan memberikan kita semuanya kekuatan. Kita hidup semakin berpaut kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Dan juga tadi firman Tuhan mengajarkan kemarin tentang pemberian ya. Pemberian itu dibahas dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang pertanyaan orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Maka dijawab dengan perumpamaan seorang yang turun dari Yerusalem dan mengalami penganiayaan, dan akhirnya di situ yang dinyatakan bahwa itulah mengasihi sesama, karena dia bertanya siapa sesamaku manusia. Nah, dari situ mengajarkan kita bagaimana atau menolong dan seterusnya. Nah, itu kalau tidak salah waktu itu kita membahasnya luar biasa, sangat dalam ya pembahasan kita, dan saya kira itu adalah makna bagaimana kita menerima firman dan kita praktekkan ya. Firman itu kita laksanakan, kita praktekkan, itu yang Tuhan kehendaki. Karena beriman tanpa perbuatan menurut firman Tuhan itu adalah mati. Maka semua firman yang kita dengar dahsyat luar biasa, tapi mari kita praktekkan. Ini yang inti sebenarnya. Jadi dahsyat firman yang ditaburkan, yang diberikan kepada kami jemaat, tapi hanya untuk mempraktekannya. Ya, kalau saya melihat belum terlalu nyata. Ya, kita sekalian lah, saya tidak menjas siapa-siapa, tapi kita sekalian belum nyata untuk mempraktekkan firman-firman yang sekian lama kita dapati. Seharusnya kita nyatakan dalam hidup. Dalam dimana kita bersaksi melayani, di situ harus nyata. Tapi memang harus kita lakukan firman itu. Ya, mungkin dengan cara masing-masing, dengan situasi masing-masing, silakan saja. Tapi mari kita praktekkan firman itu. Nah, karena memang yang Tuhan mau adalah itu. Dengar, laksanakan. Itu firman itu kan maunya begitu. Dia merubah, memperbaiki dan segala macam itu. Kita dengar firman Tuhan, kita baca, dan kita laksanakan. Itu kan yang Tuhan mau. Ya, nah, jadi saya berpikir bahwa hamba-hamba Tuhan, bahkan kita sudah belajar luar biasa dahsyat. Hanya perlu aplikasi. Ya, kita laksanakan firman itu. Ya, kita tidak hanya mendengar dan berdiskusi dahsyat luar biasa, tapi mari kita laksanakan. Nah, ini dengan cara kita, dengan posisi kita, dengan keadaan kita, dengan kemampuan yang ada pada kita. Nah, jadi itu yang Tuhan mau. Apa yang ada padamu? Nah, ini itu yang harus kita laksanakan. Nah, mungkin dari saya itu dulu. Silakan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius. Ya, berbagi berkat bagi kita malam hari ini mengenai tema kita di minggu yang ketiga, aku sesamaku dan juga gerejaku dari pengalaman orang Samaria, bagaimana kita menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita setiap hari. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang lain dapat berbagi firman. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Oma Hong, dan setelah ini saya beri kesempatan kepada Pak Melki. Iya, jadi saya selang-seling ya, yang Bapak, Ibu, dan jika ada yang ingin berbagi berkat, saya juga persilakan. Ya, silakan mungkin Oma Hong terlebih dahulu untuk berbagi berkat mengenai tema kita dipulihkan untuk memulihkan pada bulan September. Ya, saya cuma ingin menyampaikan mengenai yang firman yang menyampaikan siapa sesama kita. Kebetulan kami melihat ada kiriman foto dari Bongo 4 di mana Pak Opa Yakob. Saya lihat bagaimana Opa Yakob punya hidup. Nah, disitulah itu salah satu cara bagaimana kita menjadi sesama untuk orang-orang yang terdekat. Kita tidak usah memikirkan orang-orang yang jauh, yang jauh
jauh di mata, tapi ini yang dekat memang kelihatan sekali, yang udah ada di muka kita. Jadi itulah yang kita ya sama, itu tidak perlu kita pikirkan yang jauh-jauh. Itu seperti kemarin yang kita lihat yang dikirimkan itu Opa Yakob, itu dia salah satunya sesama ada di depan kita yang kita tidak dalam tanda kutip tidak peduli, tidak tahu atau tidak mau tahu. Itu saja. Jadi kita tidak perlu sesama, tidak perlu cari-cari yang lain-lain yang di luar, yang jauh-jauh, ada di depan mata kita, sudah terpampang dengan nyata itu dah. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Om sudah berbagi berkat bagaimana kita action ya, melakukan apa yang biasa kita lakukan. Ya, baik, terima kasih Om Hong, bisa di mute videonya, silakan Om Hong di mute dulu. Oh ya, sorry. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Melki, silakan Pak Melki. Ya, Salam. Shalom Pak. Jelas suara ya, Mbak? Bu? Dengar Pak, ya. Oh ya. Ya. Jelas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk mereview minggu-minggu yang telah lalu, ya dari saya sendiri tentu ini sangat menguatkan, walaupun kami belum bertemu secara langsung melalui daring ya, dalam jaringan. Jadi walaupun hanya dalam bentuk Zoom meeting atau live YouTube, ya kendalanya juga kita tahu bersama, jaringannya sering jelek ya akhir-akhir ini. Namun tidak, jemaat kita semua tidak kendor ya, tetap antusias dalam mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, dan itu merupakan rema dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Karena kalau memang dalam situasi pandemi sudah tidak bertemu langsung, sudah hanya dalam bentuk bertemu dalam aplikasi Zoom, ya tentu tetap kita saling menguatkan, memulihkan ya. Dari saya sendiri, kami keluarga tetap selalu berdoa dan bersyukur, terutama dalam situasi begini, walaupun jarang berketemu keluarga, jadi kami tetap dengan firman-firman yang telah disampaikan tetap dikuatkan. Itu saja, tidak banyak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Melki menguatkan kita untuk tidak ketemu. Ya, paling tidak firman Tuhan itu boleh, ibadah-ibadah itu boleh mempertemukan kita walau lewat Zoom ya. Dan biarlah kita juga, saya sungguh bersyukur ya, kita saling menguatkan juga dalam ibadah-ibadah ini. Ya, terima kasih untuk apa yang boleh Pak Melki sampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Cilinda. Setelah ini saya beri kesempatan kepada Pak J. Dan kemudian saya berikan kesempatan kepada Ibu Faniwati. Buat Dr. Iriani yang bergabung malam hari ini, jika memungkinkan, ya, saya persilakan juga untuk berbagi berkat. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Cilinda. Silakan untuk berbagi berkat dengan tema kita pada bulan September ini, dipulihkan untuk memulihkan. Shalom. 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 Ya, sesuai dengan tema kita sepanjang bulan yang berlalu itu, dipulihkan untuk memulihkan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya, bahkan semua kita yang sudah melakukan sharing setiap minggu. Ini firman Tuhan yang luar biasa bagi saya, karena merupakan satu hal yang mengajak kita bagaimana setelah kita diberi pemulihan dari Tuhan, bagaimana juga kita harus memulihkan orang lain dalam hal memperhatikan orang lain. Bukan cuma kita sekedar saja ngomong, tetapi ada ya seperti tadi yang dikatakan, action itu yang perlu kita lakukan.
dan firman Tuhan yang boleh kita terima setiap minggu bahkan sebulan yang berlalu sangat menggugah setiap kita, walaupun kita tidak bisa ketemu muka dengan muka langsung, tetapi kita bisa melalui Zoom begini, tetapi ada sesuatu yang boleh membawa kita, dampak kepada kita bagaimana kita harus melihat sesama kita. Itulah yang disampaikan firman Tuhan, yang mana pemulihan yang harus kita lakukan itu, yaitu kita harus mencintai sesama kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Cilinda. Ya, bagaimana kita telah dipulihkan, kita juga terus mengambil bagian untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk memulihkan orang lain. Terima kasih. Saya beri kesempatan kepada Pak Jack. Jika memungkinkan malam hari ini, silakan untuk berbagi berkat. Ya, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Ketua Majelis, Ibu Faniwati, untuk berbagi berkat bagi kita malam hari ini. Ya, halo Cik Fa. Ya, mungkin oke. Ya, silakan. Terima kasih. Kami syukur hal yang mungkin boleh mengingati untuk ada itu yang kita beri, suaranya putus, dan juga hal suaranya, halo Ci, suaranya putus-putus. memang signal, tidak mungkin iya signal feedback dari dengan tadi. Olvin Kasapa. Bapak juga suara putus. Iya, saya dengar Pak. Saya dengar Pak. Boleh, pas. Sudah. Bapak punya suara juga nggak dengar. Sudah Ci, mantap. Iya, oke. Iya, kami bersyukur juga berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di sepanjang 1 bulan yang sudah terlewati, dan juga banyak hal yang boleh selalu mengingatkan kita untuk berbagi kasih di dalam hal-hal pemulihan dan tujuan untuk memulihkan. Dan itu kalau bagi saya itu sangat bagus sekali untuk kita yakinin bahwa firman Tuhan itu ialah untuk mengingatkan kita, ialah firman Tuhan itu pelita bagi kehidupan kita semua. Itu yang kita syukuri. Dan kita boleh diingatkan juga untuk sesama kita saling mengasihi dengan sesama kita. Itu yang kita dapatkan berkat dari firman Tuhan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Faniwati boleh berbagi berkat untuk kita, bagaimana dipulihkan dan bagaimana menjadi berkat bagi sesama. Saya persilakan kepada Ibu Murni, Ibu Hevena, dan Bapak Guani Rahim jika memungkinkan untuk berbagi berkat. Ya, disilakan. Silakan Ibu Nia atau Ibu Murni. Ada Guan juga dan Pak Jack jika sudah bisa. Atau Ibu Novi.
berbagi berkat. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Berbagi, mau sharing lah dari firman Tuhan yang di minggu ketiga tentang aku dan sesamaku. Ini firman Tuhan yang bagi saya itu menegurnya luar biasa. Saya merasa ditegur lewat firman ini karena kisah tentang orang Samaria yang menolong tanpa ada, mungkin dia juga tidak punya latar belakang maksudnya ada niat apa begitu, dia memang tulus menolong. Dari sini saya melihat bahwa aku dan sesamaku itu, kita menolong orang itu bukan hanya soal materi. Ada satu kesaksian dari saya, aku dan sesamaku ini, kalau saya referensikan ke dunia sekarang, itu adalah memberi dalam bentuk perhatian. Ya, saya kasih contoh. Kadang kita melihat orang lain lewat handphone kita, lewat sosial media kita, itu adalah orang yang mungkin berada tidak satu ruangan, tidak satu kota, tapi kita ada rasa kasihan begitu, ada rasa iba ke orang yang tidak selingkup dengan kita. Tapi kita, tanpa kita sadari, kita sama kayak dua orang sebelum orang Samaria ini. Yang di pinggir-pinggirnya kita, orang yang butuh perhatian, tidak usahlah sebut dalam bentuk pemberian kasih kayak misalkan barang ya, barang, uang, makanan, dan lain sebagainya. Tapi perhatian, kadang kita lupa begitu. Ada satu kesaksian dari saya, ada teman saya curhat begini, kita rasa sendiri, kalau bahasa sehari-hari, kita bersama, tapi rasanya sendiri. Baru saya tanya, kenapa? Iya, karena walaupun satu ruangan, orang sama-sama, tapi semua orang itu hanya pegang HP. Tidak ada komunikasi, tidak ada tanya secara langsung. Hari ini di rumah, tadi di kantor bagaimana? Ini mungkin ceritanya orang rumah ya. Tadi di kantor bagaimana? Pekerjaan bagaimana? Tadi apa yang terjadi dan lain sebagainya. Tapi dia malah sibuk, sudah jarang ketemu, sampai di rumah malah menyibukkan diri, tidak ada komunikasi dengan orang rumah. Kadang itu bagi saya teguran juga. Kadang kita ya seperti itu ya. Kita hampir sama dengan dua orang sebelum orang Samaria ini. Kita hanya memikirkan orang lain, tapi lingkup terkecil kita kadang kita abaikan begitu. Jadi ini satu teguran buat saya bahwa kadang kita jangan terlalu melihat terlalu jauh, boleh sekali, tapi alangkah baiknya kita memperhatikan lingkup kita yang paling kecil, circle kita yang paling kecil. Kita memberi kasih kita kepada mereka, tidak usah memberi dalam bentuk hal materi, tapi perhatian saja itu sudah cukup membangun. Karena dari cerita curhatnya teman saya tuh dia bilang begini, kayak mau makan saja, sampai mau aja, ini orang satu rumah makan harus nonton YouTube baru dia makan. Oh, apa guna kita orang manusia yang baku muka dengan dia panggil baca cerita, ndak ada begitu. Jadi rasanya itu seakan-akan harusnya kan sudah
kedua itu ada di rumah, tapi dia tidak dapat itu, begitu. Itu teguran juga saya. Terus saya bilang, oh iya mungkin cobalah bangun komunikasi. Kalaupun dia diam, ya orang yang coba bangun. Tapi ternyata usahanya sama saja. Dari situ juga merupakan koreksi buat saya bahwa kita jangan terlalu boleh kita sosial media, tapi lebih baik sosial yang baku muka. Seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik Ibu Nia, terima kasih sudah berbagi selain dari firman yang kita dengarkan, tetapi juga ada sebuah kesaksian yang boleh menyertai perenungan akan firman Tuhan. Saya pikir ini juga menjadi bahan perenungan bagi kita semua, ya, melakukan sesuatu bagi sesama kita dalam hal sederhana juga itu sangat berdampak sebenarnya, ya, orang-orang terdekat kita. Mengapa? Karena handphone, sosial media telah banyak mengambil waktu-waktu kita untuk berbicara dengan orang-orang terdekat, pasangan, suami, istri, atau juga dengan anak-anak. Mengapa? Karena semua sibuk dengan gadget, ya. Kita lebih banyak berkomunikasi dengan gadget daripada dengan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi ini bisa menjadi review juga buat kita, perenungan bahwa berkomunikasi, berbagi berkat satu dengan yang lain itu juga wujud dari perhatian kita dengan sesama kita. Ya, jangan kita melakukan hal-hal yang besar jauh-jauh, tapi orang di samping kita, di teman kita itu tidak merasakan garam atau terang kita. Ya, baik. Terima kasih. Saya persilakan Ibu Dewi, mungkin ada yang ingin dibagikan, atau Ibu Murni, silakan. Kok Goan, Pak Jack, silakan. Siapa yang terlebih dahulu saya berikan kesempatan. Ibu Dewi. Ya, silakan Ibu Dewi. Ya, kita sudah belajar dalam 1 bulan ini. Memang saya merasakan bahwa pengajaran-pengajaran yang diberikan hamba-hamba Tuhan itu sungguh mengena di dalam hidup saya dan juga menjadi pelajaran dalam hidup saya. Karena kadang-kadang kita hanya mendengar tapi tidak melakukan. Pernah saya ingin sekali ketika kami mendengarkan melakukan hal seperti mengasihi kepada sesama kita, tapi kadang-kadang ada kendala. Yang saya lakukan sekarang ini yaitu kita ambilkan, yaitu kita berdoa syafaat untuk mereka, karena bagian ini adalah orang tidak ketahui dalam melakukan doa syafaat ini, dan saya dan keluarga juga telah melakukan, tapi tanpa perlu diketahui orang lain. Yang penting kita menjalankan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Dewi. Jadi apa yang kita lakukan tidak selalu harus diketahui oleh orang lain. Belajar minggu yang lalu bahwa garam sedikit, tetapi dia bisa masuk sampai ke dalam, begitu ya. Jadi pelayanan kita ini tidak terbatas, kita dapat melakukan apa saja. Berdoa bagi orang yang sakit, mungkin kita tidak secara langsung berdoa bagi mereka, pergi mengunjungi, kita berdoa hanya di rumah saja, tapi Tuhan yang melihat hati kita dan ketulusan kita. Kita berbuat lebih banyak, mungkin dalam diam, no problem, ya. Tapi ada hati yang mau berkata kepada Tuhan, apalagi Tuhan yang harus saya lakukan? Apalagi yang harus saya lakukan?
dan ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Terima kasih Bu Dewi sudah berbagi berkat bagi kita malam hari ini. Saya persilahkan sekali lagi mungkin Ibu Murni atau Ibu Dr. Iriani, Pak Jack, dan ada beberapa, ya silakan Ibu Murni. Shalom. Shalom. Selamat malam. Shalom. Ya, kesempatan. Kalau menurut saya secara pribadi, firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita pelajari adalah semuanya itu menguatkan secara pribadi dan sepatut sangat disyukuri karena lewat firman Tuhan yang kita pelajari sebulan ini. Ya, baik. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Dokter Iriani. Shalom. Shalom. Selamat malam. Baru masuk. Ini sementara saya pending, sebenarnya sedang melayani ini. Temanya itu sama dengan khotbah minggu lalu ya, mengacu. Iya. Mengacu khotbah garam dan terang ya. Iya, Bu Dokter. Oh ya, benar bahwa sejak kita orang sekolah minggu itu ajar bagaimana menjadi garam dan terang dalam kapasitas sesuai dengan kita punya bakat dan talent. Ini sih nangis seperti ya, nggak bagus ya. Halo? Ibu Ya. Dokter jelas. Ya. Oke. Jadi saya kira memang benar bahwa salah satu kita tujuan Tuhan Yesus mengadakan ya kita harus memuliakan Dia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari memang ada hal-hal yang kita memang tangan kiri memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Tetapi ada hal-hal itu kita bisa menjadi inspirasi. Kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain untuk berbuat hal-hal yang memuliakan Tuhan dengan kepedulian terhadap sesama. Jadi, sekali lagi kalau kita memberi, saya belajar terus-menerus. Ini bisa kedengaran ini Bu Jen? Bisa, jelas Bu Dokter. Bisa ya? Oke, saya lanjut. Saya kira tergantung motivasi. Kalau motivasi kita benar dan berkenan di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan terhadap sesama kita baik kelihatan maupun tak diketahui, itu akan berdampak, berimpak. Memberkati orang lain, membawa kemuliaan untuk Tuhan. Jadi tergantung, segala sesuatu tergantung motivasi kita dalam hal memberi. Dan itu saya belajar. Saya mungkin perlu menyampaikan, saya, Pak Julius, itu ada satu kami punya program yang saya kira untuk sesama, dan saya kira ini kalau Pak Julius menyampaikan di grup itu salah satunya saya tahu tujuannya adalah memotivasi untuk yang lain berbuat hal yang sama. Marilah kita hidup tidak untuk diri kita sendiri. Belajar dari janda yang semua ada dia berikan. Kadang-kadang kita hitung-hitungan. Kalau mau ini barangkali tidak mau cukup. Nah itu dia sudah tidak mengandalkan Tuhan 100%. Padahal kalau kita pinjam bahasa saudara kita, bahwa di dalam kekayaan kita itu, yang kita miliki ada sekian persen untuk mereka yang tidak mampu atau orang miskin. Mari kita adopsi dari mereka hal-hal yang positif. Sampai kapan kita mengatakan kita tidak mampu untuk memberi? Jadi memberi itu di dalam pelayanan, dalam penginjilan, di dalam sesama. Karena Tuhan Yesus kan bilang beberapa minggu lalu, apapun yang kau lakukan, perumpamaan yang Tuhan berikan ya, kepada mereka ini, mereka yang miskin, mereka yang terpenjara, mereka dan lain, sama saja kau lakukan buat aku. Jadi ada renungan kapan itu saya sampai pada waktu saya renungan pagi itu dalam saat teduh, Tuhan berkata itu sampai saya bagaimana sampai terbawa emosi nangis bahwa ya Tuhan, saya melihat itu saya sebut maaf ya, saya sebut. Saya melihat Opa Yakob itu saya melihat Tuhan Yesus di situ. Saya melihat Tuhan Yesus di situ. Apalagi Evangelis Ismail, Pak Julius kalau ke sana, mereka videokan. Mengirim ke saya, itu saya nangis. Terima kasih Ibu Dokter ini. Aduh,
Saya bilang, saya bayangkan, andaikan Tuhan Yesus bilang begitu Pak kita, aduh luar biasa. Kalau kita bikin begitu, pinjam itu perasaan, selalu ingin lihat orang itu mau kasih, selalu mau memberikan apa yang ada, tidak mungkin kita orang tidak ada apa-apa. Tuhan ada kasih 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ada dia kasih. Kenapa dia kasih 5? Kenapa dia kasih 2? Karena dia tahu itu orang bisa manfaatkan. Jangan seperti yang 1 talenta disembunyikan, datang tuannya apa dan jahat. Ngana kasih sama 1 baru minta DP untung. Tuhan bilang, kenapa kau tidak kasih sama yang 2 ke 5, dia bisa kelola. Jadi ada talenta. Oleh karena itu, jangan mengatakan, saya tidak punya apa-apa. Ada sifat yang baik, yang jujur, yang murah hati. Saya sempat tangkap sedikit-sedikit tadi Ibu Nia punya kesaksiannya. Perhatian, mau mendengar keluhannya itu. Tidak semua bentuk materi. Pelukan saja di bau, saya itu, mereka kalau di rumah sakit mengatakan saya itu orang yang disiplin sehingga mereka sedikit takut. Tapi pada saat saya berjalan memeluk salah seorang perawat sambil berjalan, saya pegang bahunya, saya rangkul, itu sampai tersebar loh. Ih, dokter itu ternyata baik, dia ini saya begini. Loh, kamu dengar dari orang, tapi kok tidak lihat sebenarnya bagaimana? Saya tidak bikin. Kenapa? Bagaimana keadaan anakmu? Bagaimana? Saya sepanjang jalan di koridor rumah saya, itu dia sebarkan. Ih, kamu bilang dokter Iriani tadi begini. Nah, kalau sama perawat sampai ke telinga saya mengatakan, jangan dengar apa yang orang bilang, tapi apa yang kau lihat. Apa yang ada pengalaman kau, jangan cepat menjustifikasi orang, underestimate. Kalau kau tidak punya pengalaman dengan orang itu, jangan. Marilah kita be positive thinking, berpikir positif. Mungkin dia lagi ada masalah sehingga mukanya cemberut, begini, kau sudah underestimate. Kau mengumpul energi negatif di dalam hidupmu. Bagaimana mau keluar energi positif? Itu talenta. Kita memberi tek, tapi kalau lagi diam ya sudah. Jangan menuntut. Jangan selalu menuntut orang lebih. Tapi bagaimana apa yang saya bisa lakukan? Ya itu belajar. Jadi umur saya sudah segini itu saya bisa belajar dari semua itu rangkaian. Saya bisa merangkai-rangkai. Oh memang benar. Amin Tuhan yang Engkau katakan. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Memberi tidak semua bentuk kepeng duit, perhatian, dan lain-lain itu membuat orang itu ada sukacita, dia senang, anjuran-anjuran advis dan lain-lain, dia mau dengar atau tidak, tapi saya berkewajiban mau kasih tahu. Itu saya mau kasih dia ini yang sebenarnya. Dan itu yang saya lakukan pada waktu saya melakukan pelayanan sebagai seorang dokter. Banyak saya bicara sampai saya bilang, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan Ibu? Terima kasih dokter. Oke, nanti bikin ya. Jadi kalau Ibu tidak maksimal, bagaimana ada mau sembuh? Tek. Jadi bukan hanya obat ini. Mudah-mudahan deh, puji Tuhan. Setelah keluar, terima kasih dok. Tuhan menyembuhkan. Semoga cepat sembuh ya. Jadi saya merasa kalau pasien terima kasih dok, terima kasih 3 kali, terima kasih. Saya merasa itu ada shalom itu di situ itu. Dan saya kira yang begini-begini ya salah satunya yang mempermuliakan Tuhan. Jadi saya kira untuk hal tersebut memang marilah kita terus menjadi garam dan terang. Sampai kapan? Sampai termati. Karena Tuhan memang mau tanya pada orang, berapa yang Anda bawa pada kita jiwa? Jiwa ada berapa jiwa? Bukan dia tanya berapa perpuluhan, berapa gereja nggak bangun, berapa. Bukan dia mau tanya sebagai amanat agung, pergilah jadikanlah seluruh bangsa. Pada waktu mati dia mau tanya, menurut saya, pemahaman saya, Iriani, berapa jiwa yang kau sudah bawa? Dan menurut saya seperti ini, Apolos yang menanam, Paulus yang menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tidak harus dengan di-detailing terus sampai dibaptis. Tidak. Di Papua dia mengenal Tuhan Yesus. Di Aceh 20 tahun dia baru dibaptis. Tapi ada peranan orang-orang itu sehingga dia mengenal Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan tuntut. Makanya kita surat tertulis terbuka seperti Ibu Jen bilang minggu lalu. Menjadi garam dan terlalu banyak perumpamaan Tuhan Yesus yang bertujuan adalah memuliakan dia sehingga banyak orang mendengar dia dan Tuhan yang mau pilih. Tapi bagaimana dia mau tahu siapa Tuhan Yesus kalau tidak ada yang mengabarkan? Kalau terus hidup ini bukan lagi surat tertulis tapi batu sandungan. Jadi batu sandungan. Kapan ini Tuhan mau dimuliakan? Kapan orang banyak itu mengenal Tuhan Yesus? Kalau orang Kristen jahat, sikakar dan lain-lain. Jadi saya kira sampai mati terus menjadi garam dan terang. Saya kira terima kasih, mudah-mudahan memberkati. Saya mau dulu ya, masih ada pasien ini. Shalom, saya cuma mau dengar ini ya.
Ya, Shalom, shalom. terima kasih Bu Dokter. Shalom, shalom. Selamat bekerja, ya baik. Ya, terima kasih. Saya beri kesempatan kepada yang lain. Ada anak-anak muda ini, ada Mardi, ada Yusak, ada Olvin, ada Pak Penginjil, Ismail. Silakan mungkin jika masih ada, saya beri kesempatan. Satu lagi. Ya, baik. Jika sudah tidak ada, terima kasih untuk saya. Oh ya, silakan Pak Pendeta. Ya, sebelum saya share, kita dengarkan dulu video berikut ini yang semakin meneguhkan kita. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin masih disiapkan videonya. Saya rindu kita membaca firman Tuhan malam hari ini. Mari membuka di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. Mari kita membaca dengan lantang, ya, dengan mengucap 1 Korintus Tuhan. Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. Biarlah ini mengingatkan, meneguhkan kita dalam panggilan atau dalam diri lelah kita di dunia ini. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti dengan membaca firman di rumah masing-masing. Firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Lakukan terus yang terbaik bagi Tuhan dengan kepekaan demi kepekaan saat Tuhan memberikan kepada kita orang-orang yang perlu untuk kita tolong. Tetapi yang menjadi perenungan kembali bagi kita, seperti pada minggu pertama kita belajar tentang bagaimana kita dipulihkan, adalah kita memastikan terus diri kita bahwa kita telah mengalami pemulihan. Sehingga jangan sampai apa yang kita lakukan untuk orang lain, seperti firman Tuhan, seperti Yesus berkata, apa yang telah engkau lakukan bagi orang ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Jangan sampai ketika kita telah melakukan banyak pekerjaan, tapi kita sendiri hanya melakukannya untuk memenuhi kewajiban tanpa dari hati atau dipulihkan oleh Tuhan, maka kita akan kecewa. Bapak Ibu, banyak orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang meninggalkan gereja, banyak orang-orang yang tidak lagi mau beribadah. Mengapa? Karena dia merasa bahwa apa yang telah saya buat ternyata tidak berarti. Jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang bagaimana kita dipulihkan, maka perbuatan yang telah kita lakukan tidak akan mengecewakan kita. Itu justru akan memotivasi kita. Betul, harus membawa pada pemulihan di dalam hati. Perbuatan baik kita banyak yang tidak dihargai. Nah, kalau kita dalam perbuatan baik kami dari apa yang akan teguh berdiri. Nah, itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Tetap berdiri untuk melakukan perbuatan baik. Saat kita melakukannya dengan tulus, ingat,
itu tidak sia-sia. Dan yang perlu kita berbagi kita yang lain buat saya kan. Ya, baik. Jadi perbuatan kita adalah perbuatan yang bukan hanya kita bicarakan secara terus-menerus, tetapi perbuatan yang bisa memotivasi orang lain. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Sepertinya jaringan kita malam hari ini agak kurang mendukung ya. Recording in progress. Ya, oke. Mari. Mari kita bersama-sama akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan berdoa terlebih dahulu agar setiap kebenaran firman Tuhan terus menggugah kita semua, kami hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Tuhan, untuk bergiat lebih lagi dalam pekerjaan Tuhan dan terus memulihkan hati kita, agar perbuatan baik kita menjadi berkat, ya, tidak melukai hati kita, tetapi perbuatan baik kita hasil dari kesiapan kita untuk melakukannya. Dan kemudian yang kedua, terus doakan supaya kita semua jemaat boleh dapat bertumbuh, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan terus saling mendukung dalam doa di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Mengucap syukur untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi semua jemaat-jemaat Tuhan, Ibu Dewi, Ibu Bong Limoy juga Tuhan sudah jamah dan pulihkan, dan kita tetap terus berdoa untuk pemulihan dari Mama, dari Ibu Murni. Tuhan akan terus bekerja dalam kesehatannya sehingga tetap semakin pulih. Kita juga terus mendoakan untuk pelayanan gereja kita, terlebih khusus untuk ibadah yang akan kita mulai pada minggu depan, persiapan perjamuan kudus agar jemaat-jemaat Tuhan dapat mempersiapkan diri, dan juga ibadah syukur hari ulang tahun gereja. Kita percayakan semuanya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu untuk gereja kita, pertumbuhan iman jemaat, ibadah pada minggu depan, dan juga kita doakan untuk semua program pelayanan akan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini kami boleh sharing firman Tuhan. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan hari demi hari kami boleh lalui. Sucikan dan kuduskan setiap kami dari dosa-dosa dan pelanggaran. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau Allah yang menyelidiki kami saat kami berdoa, kami bawa hati yang tulus, yang dipulihkan oleh Tuhan, dan berdoa bagi gereja kami secara khusus malam hari ini. Kami mau berdoa untuk pertumbuhan kami dalam perjalanan iman. Tuhan tolong berkati kami hamba-hamba Tuhan, semua jemaat, agar kami dapat bertumbuh, melakukan kebenaran firman Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan terus dipulihkan secara pribadi, agar ketika kami bekerja melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, kami tidak kecewa, karena ada begitu banyak hal-hal penolakan, bahkan hal-hal yang kami alami di luar ketika kami melayani Tuhan. Tetapi kami mohon Tuhan terus meneguhkan kami, agar kami terus giat di dalam pekerjaan Tuhan, meskipun begitu banyak tantangan harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah memulihkan Ibu Dewi, Ibu Bung Limoy, dan Tuhan sudah memulihkan Mama dari Ibu Murni, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang dalam kelemahan tubuh Tuhan sudah pulihkan. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pelayanan gereja kami yang akan melaksanakan ibadah pada minggu depan. Tuhan berkati persiapan perjamuan kudus hari ulang tahun gereja, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kau Allah yang terus campur tangan, dan Engkau Allah yang terus memberkati. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan gereja kami berdoa menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Mari kita bawa pokok doa kita yang kedua. Kita akan doakan untuk bangsa dan negara kita, doakan untuk daerah kita, doakan untuk pemulihan COVID-19 ini, biarlah semua masyarakat boleh
dapat kembali beraktivitas secara normal, dan kita doakan supaya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tetap terus memikirkan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, mari doakan untuk jiwa-jiwa, doakan untuk orang-orang yang terhilang, doakan untuk orang-orang yang tidak tahu harus kemana arah kehidupan mereka. Mereka hidup dengan narkoba, mereka hidup dengan kehidupan yang tidak mempermuliakan Tuhan, mereka hidup dengan keinginan-keinginan daging mereka. Mari kita doakan supaya Tuhan menjamah orang-orang ini, mereka benar-benar dipulihkan di dalam Tuhan. Dan mari kita juga berdoa, menyerahkan supaya dalam kesempatan ini, di masa-masa ini, penginjilan, pemberitaan tentang Kristus boleh terus diperdengarkan, sehingga ada banyak orang-orang yang dibawa kepada Kristus. Kita bisa berbagi berkat, Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi semua orang-orang yang mendengarkan Injil, sehingga mereka boleh mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga datang kepadamu malam hari ini berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur jika pasien COVID-19 boleh semakin menurun, dan kami sudah boleh memasuki kembali dalam aktivitas-aktivitas kami dalam new normal ini, secara khusus untuk penurunan level penanganan COVID di daerah-daerah, juga di daerah kami. Kami berdoa Tuhan berkati pemerintah, supaya mereka dengan hikmat bijaksana dari Tuhan dapat Tuhan pakai sebagai sarana untuk memikirkan, memberikan kebijakan-kebijakan khususnya dalam penanganan COVID ini. Dan kami terus berdoa agar pembangunan di bangsa kami tetap terus dapat berjalan kembali dengan baik secara normal, ada pemulihan ekonomi yang Tuhan kerjakan. Juga daerah kami di Gorontalo ini juga Tuhan berkati. Kami terus menyerahkan dalam tangan Tuhan, berkati setiap kami. Dan biarlah lewat masa-masa ini juga kami terus diberikan kepekaan apa yang harus kami lakukan untuk jiwa-jiwa yang terhilang, orang-orang yang terikat dengan narkoba, orang-orang yang terikat dengan kejahatan, orang-orang yang terikat dengan kehidupan yang tidak mempermuliakan Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan pakai kami untuk membawa kasih Kristus. Ada banyak orang yang boleh diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara ambil waktu sejenak untuk berdoa bagi pergumulan kita secara pribadi. Biarlah Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita. Tuhan memulihkan kita, karena Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah setiap penderitaan, pergumulan yang kita alami menjadi kesempatan bagi kita, menjadi pengalaman bagi kita untuk kita bisa memulihkan orang lain yang juga mengalami pergumulan. Kita berdoa supaya ada kekuatan demi kekuatan setiap hari kita alami. Mari kita berdoa secara pribadi. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Pak Pendeta akan tutup kita dalam doa. Kita naikkan satu pujian. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang dalam gelap, hati kami iba, seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami sambil kita memberikan persembahan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Saya persilakan Pak Pendeta akan menutup kita dalam doa berkat dan berdoa untuk persembahan yang sudah boleh kita berikan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat sharing firman-Mu malam hari ini. Kami semakin disadarkan oleh Tuhan melalui firman-Mu, kesaksian, pengalaman-pengalaman iman
pengalaman-pengalaman pelayanan dalam perjalanan rohani kami dengan Tuhan, baik di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di lingkungan di mana kami berada, mengajarkan bagi kami bahwa sesama kami adalah mereka yang sedang kami lihat mereka seperti Kristus melihat mereka. Mereka yang sedang membutuhkan kasih Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Tuhan terus pakai kami, Tuhan terus perlengkapi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan kepekaan rohani setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau bagi setiap kami malam hari ini yang sudah berkomitmen untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Biarkanlah setiap persembahan kami dikuduskan, agar setiap persembahan itu boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, bagi gereja-Mu di GKI Gorontalo. Dan setiap taburan kami, Tuhan mengembalikan apa yang kami telah tabur, dan melalui pekerjaan kami, usaha kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu mengakhiri ibadah doa malam hari ini, dan Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kehidupan kami dalam seluruh istirahat kami malam hari ini, bahkan di hari-hari ke depan. Berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati mulai malam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ya, dengan demikian ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Saya menyampaikan pengumuman bahwa besok ada ibadah pemuda dan hari Jumat ada ibadah Komisi Pria Wanita. Kita akan mengisi pujian Komisi Pria Wanita dalam ibadah pada hari Minggu nanti dalam perjamuan kudus dengan lagu yang sudah di-share-kan. Saya akan share-kan kembali sebentar dan kita akan latihan kembali pada hari Jumat nanti.